Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya di sore hari ini anak-anak Tuhan? Luar biasa. Apapun pergumulan, permasalahan kita hadapi di hari-hari ini saudara, Tuhan Yesus tetap luar biasa. Amin. Nama Tuhan berkuasa. Amin bu saudara. Sesulit apapun, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini saudara, Tuhan Yesus punya jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong setiap kita bu saudara. Dan kita yang terus mengandalkan Tuhan, kita percaya akan perkataan Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin bu saudara. Oleh karenanya bu saudara di hari-hari ini mungkin kita melihat jalan kita seakan-akan sudah tidak ada jalan lagi bu saudara. Mungkin kita di hari-hari ini kita merasakan, aduh masalah ini kayaknya begitu berat. Bukan hanya masalah itu begitu berat yang kita terima, bahkan orang-orang di sekeliling kita mulai meninggalkan kita. Tetapi satu hal yang kita percaya bu saudara, kita masih punya Tuhan Yesus. Masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin bu saudara. Nah berbicara tentang hidup kekristenan bu saudara, tidak hanya percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Berbicara hidup kekristenan tidak hanya menjaga kekudusan hidup kita dalam kebenaran, tetapi berbicara tentang kekristenan bu saudara, itu juga berbicara bahwa hidup kita ditentukan oleh iman percaya. Amin. Hidup kita ditentukan oleh iman percaya. Sama-sama kita mau katakan bu saudara, hidup saya ditentukan oleh iman percaya saya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Oleh sebab itu bu saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Dalam setiap perkara mujizat bu saudara, Tuhan selalu berkata jadilah seperti imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan iman percaya kita. Firman Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman bu saudara. Kita hidup bukan karena kekayaan, harta benda duniawi. Kita hidup bukan karena kepintaran otak manusia yang terbatas. Kita hidup bukan karena kemampuan skill kita bu saudara. Kita hidup juga bukan ditentukan dari omongan-omongan orang yang nyindir kita, yang julid sama kita, yang fitnah sama kita, yang tidak suka sama kita, bu saudara. Tetapi kita hidup karena apa? Iman, bu saudara. Amin. Orang dunia boleh mengandalkan harta benda kekayaannya. Orang dunia boleh mengandalkan kemampuan skillnya, bu saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Itulah iman, bu saudara. Kita meyakini apa yang Tuhan katakan. Kita meyakini apa yang Tuhan firmankan. Kita meyakini semua janji Tuhan, ya dan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus saudara. Kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 46 sampai dengan 54. Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Ya dengan judul perikop ini adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ayat 46 saya bacakan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi saudara, ada seorang pegawai istana di Kapernaum. Kalau di bagian lain di dalam Alkitab ada juga dikatakan perwira di Kapernaum. Namun ini bukan orang yang sama. Orang yang berbeda saudara, yang satu adalah pegawai istana, pejabat istana, yang satu adalah perwira yaitu pejabat militer saudara. Jadi kalau pejabat istana ini yang sakit adalah anaknya yang hampir mau mati. Nah kalau yang satunya lagi perwira yang sakit adalah hambanya, ya budaknya, jadi sakit lumpuh dan sangat menderita. Nah kemudian lebih jelasnya lagi, di Kapernaum ini saudara tidak ada istana. Jadi di Kapernaum itu tidak ada istana. Jadi kalau dikatakan dia pegawai istana, berarti dia orang kepercayaan istana yang dimana berkuasa di daerah itu. Jadi berarti dia adalah orang yang sangat terpandang. Dan dia mewakili kepentingan istana di Kapernaum. 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 49.
Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Nah, Bapak Saudara bisa perhatikan dengan baik-baik. Jadi orang itu percaya. Orang itu beriman atas perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Dan lalu orang itu pergi, Bapak Saudara. Jadi begitu Tuhan Yesus katakan, pergilah anakmu hidup. Orang ini gak banyak bertanya. Orang ini langsung pergi, Bapak Saudara. Mungkin di hari-hari ini, loh kok Tuhan gak kunjungin anak saya yang sakit dan tumpang tangan. Kok Tuhan cuma ngomong seperti itu saja dan suruh saya pergi. Tetapi orang ini percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian orang ini apa? Pergi. Nah di bagian lain di dalam Alkitab sama-sama di Kapernaum. Seorang perwira dengan iman percayanya. Dia berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata saja. Maka hambaku itu akan sembuh dan hambaku sembuh ternyata hambanya. Nah, jadi ternyata di Kapernaum ini Bapak Saudara. Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita ada dua kejadian. Dengan orang yang berbeda, dua keluarga yang berbeda. Tetapi sama-sama menerima kuasa mujizat. Saat benar-benar percaya akan perkataan Tuhan Yesus, saudara. Jadi satu hal yang menyelesaikan persoalan mereka. Yaitu beriman percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Hanya sepatah kata perkataan dari Tuhan Yesus. Diimani, dipercayai, kuasa mujizat terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, sama-sama kita mau katakan pada saat itu, saudara, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Amin. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa saudara dari Kejadian sampai Wahyu, setiap kata kalimatnya, setiap titik komanya, titik duanya, tanda petiknya, itu adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin, Bu Saudara. Amin. Kita percaya Alkitab kita adalah firman Tuhan. Hidup dan berkuasa, Bu Saudara. Makanya kita manusia hidup bukan dari makanan secara jasmani saja. Tetapi juga dari makan rohani. Kita makan firman Tuhan, Bu Saudara. Amin. Makanya setiap kita, setiap hari harus rajin apa? Makan firman Tuhan. Karena firman Tuhan apa? Hidup dan berkuasa. Siapa di sini yang rajin baca firman Tuhan setiap hari, Bu Saudara? Ya, ngangguk tangan. Ya, baca firman Tuhan, Bu Saudara. Karena firman Tuhan itu setiap kata kalimatnya berkuasa. Amin, Bu Saudara. Amin, berkuasa. Karena itu perkataan Tuhan, Bu Saudara. Bahkan setiap titik komanya, titik duanya, tanda petiknya adalah penuh kuasa. Firman Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Ya, jadi perkataan Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan mereka. Amin. Dan kita percaya perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan menyelesaikan persoalan setiap kita. Amin, Bu Saudara. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupan setiap kita. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak bisa jadi bisa. Apa yang mustahil pasti terjadi. Apa yang menjadi kutuk pasti jadi berkat. Mujizat Tuhan pasti terjadi, Bu Saudara. Amin. Kita kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Selebihnya bagian yang lain yang tidak bisa kita kerjakan, hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Ini adalah mujizat, Saudara. Jadi kita kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Apa itu bagian kita? Kita hidup kudus, kita hidup benar. Yang rajin sekolah, yang bekerja rajin, hidup jujur, Saudara. Kita berdoa sungguh-sungguh, berdoa beriman kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kita makan firman Tuhan. Nah, selebihnya, Bapak Saudara, adalah bagiannya Tuhan. Itu adalah mujizat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Saudara. Jadi itulah mujizat, Bapak Saudara. Apa yang menurut kita itu susah, apa yang menurut kita itu sulit, apa yang menurut kita mustahil, tetapi menurut Tuhan itu adalah mudah, Bapak Saudara. Itu mujizat. Ya, murid-murid panik saat mereka ada di atas perahu, ada angin badai bertiup, perahunya hampir tenggelam. Lalu mereka bangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berdiri. Dan dalam waktu seketika saja, Saudara, dengan sepatah kata, diam dan tenanglah. Maka angin badai itu jadi tenang. Semuanya jadi tenang, Saudara.
Mungkin buat kita di hari-hari ini penyakit yang keras itu berat. Kanker itu berat. Tumor itu berat. Mandul itu berat dan hal-hal yang lainnya saudara. Apa yang menurut kita berat di hari-hari ini. Semuanya itu sesungguhnya mudah di mata Tuhan. Amin. Bagi Tuhan itu mudah saudara untuk melakukan pekerjaan mujizatnya. Semudah membalikan telapak tangan. Berbeda dengan kita. Kurang ajar sembarangan aja ngomong seperti itu. Membalikan telapak tangan masalah baru selesai. Tetapi buat Tuhan saudara. Masalah itu mudah saudara. Semudah membalikan telapak tangan itu buat Tuhan. Amin saudara. Kita percaya mujizat Tuhan masih terjadi, amin. Mujizat Tuhan masih terjadi, amin saudara. Ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu dia pergi dan kuasa mujizat terjadi saudara. Ya, perkataan Tuhan Yesus menyelesaikan segala persoalan kita. Ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, anaknya hidup. 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sangat penting bagi setiap kita untuk kita benar-benar beriman percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Kepada firman Tuhan. Kalau kita katakan kepada diri kita bahwa kita bangga menjadi orang Kristen, kita bangga menjadi anak Tuhan, kita bangga menjadi anak kerajaan surga, maka kita pun harus beriman percaya kepada setiap perkataan Tuhan Yesus. Kepada firman Tuhan saudara. Karena firman Tuhan berkata kepada setiap orang yang bimbang kata Alkitab tidak akan mendapat apa-apa saudara. Alkitab menegaskan bagi setiap kita orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa saudara. Kita harus beriman kepada setiap perkataan Tuhan Yesus. Amin saudara. Kepada setiap firman Tuhan kita mau amini bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Sebab langit akan berlalu tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Makanya kita perlu rajin baca Alkitab setiap hari. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita rajin baca Alkitab setiap hari saudara, tanpa kita sadari hari demi hari iman kita bangkit. Amin. Iman kita bangkit. Dan kalau kita masih merasa masih ada khawatir, kita merasa masih ada cemas, kita merasa masih ada ketakutan saudara, mari kita lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena apa saudara? Setelah kita mengerti firman Tuhan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan bukan berasal dari Tuhan saudara. Kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan adalah alat yang dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Supaya akhirnya kita tidak percaya dan menghalalkan segala cara saudara. Maka cara yang paling mudah yang akan dibuat oleh iblis bahwa biasa itu khawatir. Biasa itu kalau kita takut. Biasa kalau itu kita bimbang dan cemas. Tetapi buat Tuhan saudara, Tuhan melarang kita untuk khawatir. Amin saudara. Amin. Iya karena itu ada alat yang dipakai oleh iblis. Untuk mengintimidasi setiap kita. Agar kita mulai menjauh dari Tuhan. Agar kita akhirnya kita gak sabar. Kita gak bisa nunggu lama-lama. Sudah mulai deadline-nya. Akhirnya kita menghalalkan segala cara saudara. Ya, jadi ketika kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan sudah mulai. Yaitu meracuni kita. Mulai mau menguasai kita. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita lawan dengan firman Tuhan. Amin saudara. Karena kalau ketika ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran mulai menguasai hidup kita saudara. Maka kita dipastikan kita dikit-dikit akan stres. Kita sedikit-sedikit pasti akan panik. Kita sedikit-sedikit akan takut. Kita sedikit-sedikit pasti akan mengalahkan segala cara gak apa-apa. Yang penting nanti minta ampun sama Tuhan. Ya saudara ya. Ya makanya firman Tuhan di dalam Ayub berkata saudara.
apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Jadi apa yang kita takutkan justru itu yang akan menimpa kita. Apa yang kita khawatirkan justru itu akan menimpa kita, saudara. Makanya kita harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Firman Tuhan menegaskan orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh terima kuasa, terima mukjizat Tuhan, janji Tuhan, mari kita ambil langkah sungguh-sungguh percaya akan perkataan Tuhan. Amin. Orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan, saudara. Pasti mendapat yang terbaik. Nah, kenapa sangat penting untuk setiap kita beriman percaya kepada perkataan Tuhan? Yang pertama, saudara, perkataan Tuhan itu melebihi logika manusia. Perkataan Tuhan apa? Melebihi logika manusia, saudara. Nah, kadang-kadang persoalan kita begini, saudara. Kita terlalu banyak kita main di logika pikiran kita. Pak, saya sakit berat, Pak. Dokter sudah vonis stadium akhir. Masa sih saya masih bisa sembuh? Pak, keluarga saya sudah hancur, suami saya begini, istri saya begini, papa mama saya seperti ini. Masa sih keluarga saya masih bisa dipulihkan? Masa sih bisa hanya dengan berdoa saja terus bisa berubah? Gitu, saudara. Terkadang kita disibukkan, kita membuat kesimpulan. Terkadang kita disibukkan untuk membatasi kuasa Tuhan, saudara. Kita perlu beriman, percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus melebihi logika manusia. Amin, saudara. Bahkan terkadang kita lebih percaya kepada perhitungan logika kita daripada keyakinan iman percaya kita. Oleh karena, saudara, mari kita mau percaya bahwa perkataan Tuhan melebihi dari logika manusia, saudara. Amin. Ya, saya tidak bilang kehidupan Kristen itu tidak boleh pakai logika. Ya, saya tidak bilang kehidupan Kristen tidak boleh pakai logika. Tapi banyak orang Kristen memberi kesaksian mengerikan, saudara. Bukan di sini, saudara, ya. Di sana, Pak, sekarang saya sudah bertobat, Pak. Dulu kalau apa-apa saya pakai otak. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah bertobat, Pak. Saya sudah tidak pakai otak lagi. Ngeri, saudara. Ngeri, saudara. Dulu pakai otak, sekarang nggak pakai otak. Gimana caranya? Ya, kita beriman, saudara. Tetapi iman kita tidak dikuasai logika kita, saudara. Amin. Karena iman kita justru yang menaklukkan segala pikiran kita. Sampai pikiran kita meyakini kalau Tuhan yang sudah pegang kendali, pasti Tuhan bertindak. Amin, saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata dengan tegas bagi setiap kita, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita jangan mengutamakan mengandalkan logika kita, saudara. Mari kita bawa logika kita ini tunduk kepada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa sangat penting untuk kita beriman percaya kepada perkataan Tuhan. Yang kedua, karena iman percaya membuat kita mampu untuk tenang dan berserah. Jadi iman percaya kita kepada perkataan Tuhan membuat kita apa? Tenang dan berserah. Kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita anak-anak Tuhan Yesus, benar? Ya, saudara, ya. Kalau sedikit-sedikit kita panik, kalau sedikit-sedikit kita emosian, kalau sedikit-sedikit kita takut, kita bimbang, kita nggak ada bedanya dengan orang dunia, saudara. Ya, yang Tuhan mau kita jadi geram dunia. Yang Tuhan mau kita jadi terang dunia. Yang Tuhan mau kita menjadi surat yang terbuka kepada sekitar kita, saudara. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap terang dunia. Amin. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap menjadi berkat, saudara. Nah, kenapa orang menjadi cepat emosian, cepat panik, takut, bimbang, khawatir, ragu, bimbang, kecewa, sakit hati, saudara? Karena dia kurang percaya beriman kepada perkataan Tuhan, saudara. Saat kita memilih percaya kepada perkataan Tuhan, kita akan tenang dan berserah. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar dan tepat dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, saudara. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kedagingan nanti akan mengendalikan kita. Kekecewaan yang akan mengendalikan kita. Sakit hati yang akan mengendalikan kita. Kesombongan yang akan mengendalikan kita, saudara. Tetapi waktu kita beriman percaya, berarti kita sudah memilih ikut pada kehendak-Nya. Ikut jalannya Tuhan. Dan jalan Tuhan pasti menuntun kita di dalam jalan-jalan yang terbaik, saudara. Amin. Dan saat kita tetap di jalan Tuhan, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, pasti Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Tuhan mengangkat kita naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa sangat penting untuk kita beriman percaya kepada perkataan Tuhan? Yang ketiga,
Karena membuat kita siap untuk menerima mujizat. Saat kita beriman percaya kepada perkataan Tuhan, itu membuat diri kita siap untuk menerima apa? Mujizat, Bu Saudara. Mujizat Tuhan masih ada. Amin. Mujizat Tuhan masih terjadi hingga hari ini. Amin, Bu Saudara. Tetapi iblis pasti akan terus menyerang iman anak-anak Tuhan. Sampai akhir kita merasa, aduh Pak, percuma Pak. Saya sudah doa bertahun-tahun, keluarga saya nggak diberkati. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, penyakit saya nggak sembuh. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, keluarga saya nggak dipulihkan. Percuma Pak. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, berdoalah dengan tekun. Amin. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah tetap mengandalkan Tuhan. Berdoalah yakin percaya. Apa yang kita minta asal tidak bimbang, maka itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Berarti orang yang beriman percaya membuat dirinya siap untuk menerima mujizat. Amin, Saudara. Ya, karena tanpa iman percaya, hidup kita hanya dipenuhi dengan kebimbangan, keraguan dan kebingungan, Saudara. Benar nggak ya Tuhan bisa tolong? Benar nggak ya Tuhan bisa sembuhkan? Benar nggak ya Tuhan bisa pulihkan? Di dalam Tuhan Yesus selalu ada kepastian. Amin. Di dalam Tuhan Yesus kita tidak akan dikecewakan. Amin, Saudara. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang tim worship. Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. 52. Ia berkata kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi iman percaya kita kepada perkataan Tuhan, kepada mujizat Tuhan, pasti mendatangkan perubahan hidup. Amin, Saudara. Dari orang yang khawatir, dari orang yang tertekan, dari orang yang tidak punya kepastian dan pengharapan, ketika mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dia percaya, dia yakini mujizat terjadi. Ada perubahan hidup. Hidupnya berubah, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Dikatakan seluruh keluarganya bertobat dan percaya, Saudara. Dari dua kejadian di Kapernaum ini, pejabat istana dan perwira, terdapat kesamaan. Mereka sama-sama belum melihat mujizat itu terjadi. Mereka sama-sama belum melihat keajaiban itu terjadi. Tetapi mereka memilih untuk percaya kepada perkataan Tuhan. Dan pada akhirnya hasilnya mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita belum melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Namun asalkan kita memilih untuk tetap percaya akan perkataan Tuhan, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin, Saudara. Saudara, mari sama kita bangkit berdiri.